jam ke depan kita akan diskusi bersama. Di ruang chatting sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Pertanyaan yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Sangmade Murta untuk menyampaikannya, ya, walaupun di chat sudah ada, tetapi alangkah baiknya Bapak sampaikan sehingga apa yang disampaikan itu menjadi lebih jelas. Silakan Bapak Pak Sangmade Murcana. Terima kasih Pak narasumber. Bisa terpantau suara saya? Sudah. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya, dalam kepada siapa? Yang pertama. Yang terhormat kepada Pak Yoswate, pertanyaan saya, ketika guru di sekolah dasar membuat PDK, kemudian apakah boleh dipublikasikan di sekolah itu sendiri? Kalau boleh, siapa saja unsur yang harus sehingga publikasinya itu jadi terakui. Terima kasih Pak. Itu sebenarnya semua. Ya nanti. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke. Satu demi satu Pak. Apa langsung jawab? Ya, langsung jawab. Sudah tadi di sesi tadi saya sampaikan Pak Sudibawo jadi sekolah ya, tapi unsur-unsur yang diundang itu adalah minimal 11 orang berasal dari 3 sekolah gitu ya. Jadi yang dipersyaratkan itu apa? Seperti di slide saya tadi, apa yang disyaratkan? Sebenarnya intinya seminar itu adalah diseminasi, bukan menguji gitu pemerintah pusat gitu ya. Jadi intinya seminar itu mendiseminasikan supaya diketahui karya kita ini adalah karya baik sehingga bisa ditiru minimal 15 orang gitu. Itu maksudnya. Ya. Makanya pakar itu sebenarnya hanya menambahkan gitu, bukan hanya apa namanya istilahnya kayak ujian skripsi. Ya, ini diseminasi. Ketika kita punya karya terbaik minimal disebarkan di 3 sekolah, jumlahnya 15 gitu. Coba setiap guru kelas dari karya terbaik satu orang guru pada minimal 15, kalau 100 guru berapa inovasi yang sudah tersebar itu sebenarnya. Intinya kenapa diadakan seminar ilmiah? Bukan berarti kita menguji. Ketika kita mengundang misalnya pakar gurunya sudah 4D, itu termasuk pakar di bidang itu. Nanti slide saya kasih itu yang permasalahan yang tadi khususnya ke 4D. Bisa saja di mana saja diseminarkan boleh. Ya, asalkan tidak memanipulasi hanya masang spanduk. Ya. Hanya masang spanduk, tukar dasi. Saya harapkan tidak seperti itu. Ya. Itu intinya Bapak dan Ibu. Ketika kita punya inovasi, lebih baik kita sebarkan. Seperti saya. Ketika saya kasih orang lain, ilmunya saya tidak akan berkurang. Bahkan kita semakin kaya. Kan setelah mengajar aja dikasih honor. Bukan hilang itu. Tapi kita semakin kaya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Makanya ketika punya ilmu lebih, maka berbagilah kita. Gitu. Ini ke Bu. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Pak Nyoman Arte. Silakan Ente menyampaikannya. Terima kasih Bu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Putu Sudibawo ini. Mungkin mudah-mudahan Bapaknya masih ingat dan dia. Yang tanyakan ini Bu, waktu ini ada permintaan lah boleh dibilang dari Dinas Pendidikan
untuk membuat SKP periode 6 bulan. Nah, kami dari ini dalam buatan SKP itu salah satunya kan berpedoman dari nilai PKG-nya. Nah, untuk golongan 4B, kalau tidak salah saya, bahwa PKG-nya itu kalau 1 tahun kan 29,75 dengan kategori nilai baik. Nah, karena ini 6 bulan, apakah nilainya itu yang kategori baik tetap 29,75? Karena nilai 29,75 itu kan dari proses penilaian dari 4 potensi yang dikaji itu. Apakah tetap 29,75 atau dibagi 2? Saya sendiri berpikir, Bu, kalau dibagi 2, nilai 29,75 itu bukan angka biasa, itu angka yang kita penilaian 14 kompetensi. Nah, kalau itu dibagi 2, berarti nilai kita tidak baik. Itu yang membuat beban pikiran bagi saya. Tetapi nah, contoh dari dinas ya seperti katanya dibagi 2, ya kami ya mengikuti saja akhirnya bahwa nilainya itu dibagi 2. Tapi ada juga nilai-nilai yang lain, misal anggota PGRI itu kalau tidak salah nilainya berapa, itu enggak. Jadi saya tambah bingung jadinya, Pak Putu. Mohon pencerahannya pada kesempatan ini. Apakah memang benar pertanyaannya? Apakah memang benar SKP itu sekarang diubah menjadi per 6 bulan? Kebijakan baru itu saya juga kurang paham perkembangannya tentang kebijakan-kebijakan itu. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Silakan Pak Putu Bimabur untuk langsung menanggapi apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih Pak Nyoman. Salam kenal, saya ingat sekali dulu dengan wajah Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman, kebijakan Dinas Provinsi Bali bukan dinas di beberapa unit dia dari Bali. SKP yang kita susun kemarin kan dari per 1 tahun, dari Januari sampai Desember. Kemudian ada penataan dari penyusunan SKP, itu SKP yang disusun dan sudah dilaksanakan melalui Sikepu itu Pak Nyoman ya. Sikepu itu dari bulan Januari sampai bulan Juni itu yang sudah direalisasikan menggunakan format yang lama, yang sebelumnya Pak Nyoman. Kemudian dari program-program yang Bapak Nyoman sudah susun dari bulan Juli sampai Desember yang belum tadi, maka dilanjutkan dengan menggunakan format yang baru. Yang kemarin itu satu tidak banyak Pak Nyoman. Nah, kemudian apakah dibagi 2 atau tidak? Sebenarnya tidak Pak Nyoman. Tetap utuh angka kredit yang Bapak Ibu Pak Nyoman dapat itu adalah dalam waktu setahun. Tidak ada yang dibagi 2. Kalau sekiranya Pak Nyoman dengan nilai kerja guru melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan itu di bulan di bulan Juni misalkan, karena berakhir di bulan Juni, maka penilaiannya sudah di bulan Juni 29,75, sehingga di bulan Juli sampai Desember tidak lagi dicatatkan proses pembelajaran atau bimbingan itu. Oke Pak Nyoman. Nah, nanti kalau seandainya ada informasi berkembang di bab 2 dan sebagainya, ada perkembangan. Sekarang dirubah itu. Ya, ada dirubah. Kita komunikasikan lagi. Nanti Pak Wayan mungkin bisa tampaknya jelas. Ya. Pemahaman saya, SK dari Januari sampai bulan Juni, sudah berlaku Pak Nyoman ya. Nah, kemudian bulan Juli sampai Desember, sesuaikan dengan perkembangan yang ada, yang mana-mana yang Bapak Ibu yang belum terrealisasi dari bulan Januari ke Juni. Oke. Bahkan sekarang dari bulan Agustus ini SKP-nya adalah SKP kinerja ya. Nanti sendiri gitu. Nanti tunggu aja perubahan. Ya. Di bawah. Begitu bagaimana Pak Nyoman Arte? Sudah jelas apa yang tadi menjadi pemikiran Bapak? Sudah Pak? Bisa saya terima Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya. Selanjutnya penanya yang ketiga yaitu Pak Made Suretame. Kan Pak Made Suretame dari SMP Negeri 5. Kawan saya ini. Kawan deh Bapak. Nggih.
Ya, silakan Pak Made. Ya, terima kasih. Apa Bisa Bapak. Silakan. para narasumber saya ini Pak Wayan Suratto sama Pak Ewo. Terima kasih atas informasinya, bimbingannya ini juga Pak Nyoman Artut. Rasanya ini kenal Pak Nyoman. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Melalui ke negara ke Gianyar Pak terutama melalui ke Gianyar. Oke, ini untuk Pak Sudibawo, kami ingin bertanya sedikit. Ini permasalahan, ini masalah pendidikan. Ini kan ada yang S2-nya tidak relevan, akan dimasukkan. Apakah itu nanti, kalau misalnya S2-nya itu diakui di situ, apakah itu nanti bisa dicantumkan kalau nanti misalnya penerbitan SK, atau misalnya kalau linear SK tercapkan atau sebaliknya, bagaimana? Ya, kami di Jawa, terutama ini saya mengalami karena S2 saya itu pendas kemarin, tidak linear. Kalau kami di ECP kan masih pendidikan dasar, pendidikan dasar kan begitu. Mohon penjelasannya. Selanjutnya ini penghargaan. Tadi disampaikan bahwa penghargaan itu ada 4 poin. Ya, tahun 20 dan yang dari daerah. Kami di guru-guru kan mengikuti lomba, mendampingi siswa dan sebagainya. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam undang? Mohon ya, terima kasih. Lanjut Pak Sudibawo. Terima kasih Bu Siti. Kalau kamu yang dari negarawan, Ya. Timbangan takon. Pak Surya kamu ya teman lama, mungkin Pak Wayan Suratto juga senior yang selalu memotivasi. Jadi luar biasa, dia sebenarnya sangat menginspirasi sekali. Juga dikepot oleh Wayan. Begini Pak, terutama pendidikan yang Bapak Ibu tempuh setingkat lebih tinggi. Kalau sekiranya tidak linear, itu di unsur penunjang. Untuk S1 itu 5, S2 nilainya 10, S3 15. Mengenai pencantuman gelar, nah biasanya BKD sudah mencantumkan apabila sudah diakui. Tidak usah khawatir Pak Made, tentu kalau sudah menerima tamu undangan dia, tunggulah gelarnya dengan cek di dia. Tidak ada tendensi, mudah saya benar Pak Wayan Suratto, kalau linear baru dicantumkan, semua akan ditentukan. Yang penting semua persyaratan itu dipenuhi. Ada surat izin. Ya pokoknya persiapkan BKD akan akomodasi. Kalau akomodasi berarti salah satu ada yang belum tidak mungkin ini Pak Wayan ya. Ya, orang gelar akademik pilih penulisan itu. Itu gelar akademik itu ya. Kecuali gelar fungsional baru tidak. Artinya kalau tidak ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, berarti harus tertulis gitu ya. Karena gelar akademik itu dimanapun bisa dibawa. Itu kalau memang diperoleh dengan cara-cara yang itu aja intinya Pak Suratto ya. Ampun Pak Adik. Ya, ampun. Yang kedua, Ya, jadi suatu yang soalnya itu belum hands belum yang itu mendampingi siswa itu apa? Kan dapat kan biaya. Nah, makasih. Mungkin juga dilengkapi oleh Pak Wayan juga. Jadi karena perkembangannya sangat dinamis sekali Bapak ya. Pak Made, penghargaan diakui kan ada yang ada di cantolan buku 4, ada 4, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, kenapa tidak mungkin 40 tahun, saya juga kurang tahu, padahal ada yang masih bisa mengabdi sampai 40 tahun. Kalau mereka diangkat sekitar umur 18-an, masih 58, ya. Tetapi sangat jarang yang ada asal bicara sampai
mungkin kan perlu juga dipikirkan Pak Wayan Surate satu tim di LPMP nanti menunjukkan itu. Kemudian yang mana lagi 10 tahun itu misalkan kalau kemarin nama tokoh pendidikan Widya Pataka untuk tokoh yang diakui oleh gubernur. Nah, senyaman dengan Pak Made tadi, misalkan penghargaan diberikan oleh bupati misalkan sebagai juara prestasi misalkan, itu pengakuan oleh pemerintah daerah terhadap dedikasi Bapak dan Ibu. Nah, bisa saja dicantumkan sebagai salah satu penghargaan yang diperoleh. Yang saya maksud tadi itu misalkan tidak semua piagam yang ada tulisan piagam penghargaan diakui sebagai itu Pak. Mungkin Pak Wayan bisa menambahkan? Ya, memang begitu. Sudah lengkap ya. Oke. Jadi apa yang tadi oleh baik, beranjak kepada pertanyaan yang keempat dari Ibu Lohendra Kusuma Dewi. Silakan Ibu Hendra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan ini nyambung tadi dengan pertanyaan dari Pak Made Surutama. Hanya sedikit di sini yang ketahui, apakah ketika kami memiliki basic pendidikan yang tidak Videonya dihidupkan dulu, Bu. Iya, video. Tahu wajahnya cantik apa gimana? Kalau cantik, boleh kita menjawab gitu kan? Iya. Bapak. Silakan Bu Hendra. Oke, jadi di sini langsung menyambung dari pertanyaan dari Pak Surutama tadi dan ada pencerahan dari Bapak Wayan Surate dan juga Bapak Sudibawo. Itu ingin saya ketahui kembali, apakah ketika ada perbedaan pendidikan, basic pendidikan, saya S1-nya ekonomi, kemudian S2-nya ngambil administrasi pendidikan, dalam hal penilaian PAK itu apakah ada perbedaan nilai gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait publikasi ilmiah, ini kebetulan di sekolah sudah menyelenggarakan diseminasi PPK, begitu. Kemudian ada dua PPK yang tersampaikan, yaitu PPK yang basicnya itu adalah tatap muka ketika sebelum pandemi. Kemudian ada PPK yang kami laksanakan pada COVID-19. Jadi secara ini tentu saja kelas yang kami gunakan berbeda. Satunya itu adalah kelas yang tatap muka, satunya lagi seperti saya kebetulan satu itu ada seperti menggunakan Mediator atau Google Classroom. Namun dalam proses penerapan model pembelajaran, kami tetap mengacu terhadap kriteria-kriteria yang perlu dilaksanakan PPK itu sendiri. Salah satu contohnya misalnya pada saat pelaksanaan diskusi misalnya dengan memakai model pembelajaran Jigsaw, sudah mengkonstruk kelas online itu bagaimana caranya kami mengantisipasi siswa itu sendiri dengan menggunakan WhatsApp group kelompok. Wah, demikian Bapak. Nah, setelah kami melaksanakan dan setelah selesai kami melakukan publikasi dengan designasi PPK tersebut, ternyata untuk pemberkasan kenaikan pangkat, kebetulan teman kami ada yang melakukan itu, ada informasi bahwa PPK yang terkait dengan kelas maya atau online pada saat pandemi, mohon pencerahannya Bapak, apa benar informasinya seperti itu? Terima kasih. Om Santi Santi Om. Jawab dulu deh. Ya. Baik, untuk semadai benar ya Pak Surate, dengan saya nyaman menjawabnya sekarang. Betul ya. Minggu. Nah kemudian Bu tadi nanti saya menekankan untuk S2 itu kan ekonomi, kemudian S2-nya itu adalah manajemen pendidikan. Bapak administrasi pendidikan. Maaf, administrasi dulu MP sekarang AP ya, maaf. Ya, itu yang tadi. Kalau sekiranya Bapak Ibu ambil kalau tidak sesuai dengan bidang tugasnya,
sekali lagi ya tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Karena Ibu ngajar apa sekarang? Ekonomi Bapak. Nah, karena mengambil mata jurusan yang administrasi pendidikan, maka pendidikan Bapak Ibu yang setingkat S2 itu diakomodasi di unsur penunjang dengan nilai 10. Tidak ya, walaupun tetap 10 asalkan dia tidak. Nah, mengenai apa tadi Pak Wayan, mengenai untuk PTK yang di dunia maya, mungkin Pak Wayan bisa mungkin bisa. Jadi PTK dimanapun bisa, kelas itu kan punya ruangan ya. Kelas itu bukan ruangan saja definisinya, bisa di maya, bisa lapar. Yang pokoknya kalau hanya mendengarkan informasi, tidak yakin saya ya, apakah itu misalnya ditolaknya kenapa, apakah penolakan itu yang menjadi pokok penilaian ya. Tidak ada orang menolak karena kelasnya. Definisi kelas itu kan bukan ruangan. Hanya dan begitu ketika 2 tahun ini Ibu lakukan menggunakan penuh, itu yang tidak asli ya, justru itu yang tidak asli gitu aja, seperti itu. Jangan dengarkan informasi aja ya, coba lihat penolakannya, apakah penolakannya 1, 2, 3, 4, 5 itu dilihat. Ketika ada satupun berisi bahasa penolakan karena kelas maya, itu tidak ada. Kalau Luna maya lah itu. Makanya teman yang di sekolah ini kebanyakan masih dekat-dekat gitu, takutnya sudah melakukan definisi, kemudian sudah selesai itu juga melakukan kerjasama dengan pihak pendidik. Kemudian dari pasca nih ke kerjasamanya waktu ini ke pada saat itu kami jadinya berarti apa yang kita lakukan selama ini ya sedikit kecewa lah Pak, sia-sia rasanya begitu Pak melakukan PPH lebih susah sepertinya Pak, karena kami tidak langsung dengan siswanya tapi sudah justru saya Ibu ya awal gitu. Kalau saya menilai best practice sekarang lomba tapi ya yang 2 tahun ini, ketika nanti mengumpulkan penuh, saya outkan. Baik Bapak. Iya. Atau mungkin juga gini Bu Hendra. Tadi Pak Wan Surabil sudah menjelaskan dari 10 publikasi, dari publikasi ilmiah itu tidak harus PTK. Ya PTK mungkin ya. Bu Hendra kalau masih ragu misalkan tentang itu kan bisa istilahnya mengkondisikan sesuai dengan publikasi ilmiah yang lain. Sedikit Bapak, saya yang dengar kalau misalnya PTK-nya saja misalnya sudah tidak bisa dinilai, berarti kan untuk artikel otomatis gitu. Walaupun artikelnya saya sudah bisa menerbitkan gitu di jurnal tempat gitu maksud saya itu lepas dari yang tadi Ibu kan. Nah tadi yang kalau dunia maya ikut saya ke Luna Maya lagi, dunia maya tadi Bu kan agak susah juga misalkan memberikan pelingan misalkan nah dari publikasi jenis publikasi disampaikan oleh Pak Wayan tadi itu kan ada berbagai macam kan. Nah, bisa laporan penelitian yang Bapak Ibu buat kan tidak harus PTK juga, boleh juga laporan penelitian yang dalam bentuk yang lain. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah jalan seperti yang sampai Pak Wayan itu, saya setuju karena kan kelas itu tidak sebatas 4 dinding tembok yang berbentuk segi 4, tapi ada kelas lain menginspirasikan saya. Intinya memang benar. Kita memberikan praktek baik pada murid, inspirasi pada murid untuk memotivasi pada mereka belajar. Karena kesulitan saya, mohon maaf di sekolah karena di desa ya, mengkondisikan siswa agar mau belajar itu yang paling sulit sekarang. Lost learning memang harus terjadi. Apalagi sekarang bisa ketemu di dalam PTMT ini hanya 3 minggu sekali sudah ya ngerti pada Ibu bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolahnya Bu Hendra karena mungkin dengan sudah memiliki motivasi lain siswanya karena Bu Hendra sudah mampu memberikan senyuman manis. Terima kasih Bu Hendra. Ya, bagaimana Bu Hendra? Sudah jelas apakah ketika yang Ibu lakukan itu sudah bisa diterima? Ya, malah justru sebetulnya ini suatu
cukup sulit ya kalau kita melakukan sesuatu. Tetapi kalau misalnya itu hasilnya baik dan juga bermanfaat, itu suatu hal betul kita jempol, karena dengan virtual dan juga dengan touring itu kan sangat beda. Terima kasih pertanyaan yang telah Ibu sampaikan, dan juga Ibu sudah jelas tanggapan dari kedua para narasumber. Kemudian ada pertanyaan lain, yaitu dari Pak Wayan Jakse, ya. Mana Pak Wayan Jakse tadi ada? Maaf Bu Moderator, Pas Lady anjungi jempol. Pas Lady dulu ada Bu Wardani sama Bu Dayu. Oh ya, ada lagi Bu Mengangkat nanti Ibu. Ya memang kalau lihat pertanyaan dari awal itu Ibu Hendra itu adalah ya Bu ya. Saya terus terang dari tadi itu aduh kok bapak-bapak saja ya, ibunya kok ada yang bertanya ya, artinya padahal antara bapak dan ibu itu kan memiliki suatu kemampuan yang sama. Mari ibu ya, kita berjuang dan untuk pencerahan. Baiklah, kemudian pada sesi berikutnya itu pertanyaan dari Pak Wayan Jaksa. Mana Pak Wayan Jaksa tadi sempat raise hand. Pak Wayan Jaksa, di chatnya juga tidak ada, hanya raise hand. Ada Pak Wayan Jaksa? Mungkin permisi ke belakang. Mungkin ke belakang ya. Dia pada motor. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, itu Bapak Sita Setiawan. Oke. Tadi di kolom chat Pak Sita Setiawan. Geng. Ya, silakan Sudah. Bapak. Sudah kedengaran suara saya? Sudah. Silakan. Dari Oh, salam hangat buat mahasiswa ini, Pak Wayan Jakse, Pak Tutu Sidibangun, Pak Kasdi Kapal. Ya. Yang pertama, pertanyaan saya kepada Pak Wayan terkait dengan penulisan buku, Pak. Kebetulan saya sudah mengajukan beberapa buku, kelas 3 buku. Tidak dapat nilai. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya terkait dengan kedepannya, seandainya dalam 1 tahun gitu ya, saya menulis dan menerbitkan buku, ya, itu anggap contoh lah, 10 buku, 10-nya itu bisa diajukan ada dia diakui sebagai atau memenuhi akreditasi, atau 10 itu sudah melampaui batas dari persyaratan gitu. Atau boleh lebih dari itu yang pertama. Lalu yang kedua kepada Pak terkait dengan harian angka kredit, karena kebetulan saya dari awal memang sendiri yang buat upahnya, tapi sekarang kan sering saya bingung gitu ketika memberikan angka kredit per iklan. Kalau di luar ada 32, 80 sekian, 80 sekian ya. Nah, pemberian angka kredit itu apakah dilihat dari jenjang penyelenggara, umpama yang menyelenggarakan dinas kabupaten 30 JP, apakah beda nilainya dengan Kemdikbud yang sekarang kan ada program belajar itu 30 JP, apakah beda nilainya yang bukan JP ya, karena nilainya sama karena penyelenggaranya beda. Kemudian untuk guru belajar itu sekarang kan kebanyakan daring, Pak. Daring. Apakah antara yang diselenggarakan daring dengan diselenggarakan luring, B-nya sama, apakah nilainya beda? Terima kasih. Nih. Ya, langsung Mas. Oke. Aku kan sebenarnya kita rasional aja, kita kan jadi guru.
kita mengajar dan sebagainya. Tidak mungkin kita membuat buku itu 10 gitu ya. Tidak mungkin. Ada IPSP. Kan itu syaratnya. Bukan hanya sekedar ISBN. Bukan sulit itu. Kan PTK itu tidak boleh 10 sekaligus rasionalisasinya. Kenapa kebijakan tidak boleh 4 jam, 6 jam di struktur program? Itu rasional. Ya, bukan hanya sekedar kuantitasnya hitung, tapi rasional. Rasionalkah kita membuat itu? Yang jadi pertimbangan tim penilai biasanya ya. Jadi rasionalnya. Ya, dimanapun kita membuat latar belakang, kita juga rasional gitu. Apalagi membuat buku sampai 10 gitu. Saya membuat buku 1 itu supaya apalagi diakui BSNP, susahnya luar biasa. Bukan sekedar menerbitkan seperti sekarang kan gampang sekali penerbitnya. Supaya diakui oleh BSNP. Walaupun sekarang bubar. Ya. Dia sudah nempel sekarang di Pusmenjar kan. Pusmenjar ya. Harus mendapat penilaian itu gitu ya. Begitu sulitnya Pak. Makanya hanya kasihan aja kalau menilai itu pedalam banget nilai gitu ya. Seperti kemarin ada jurnal nilai 1, padahal jurnalnya adalah jurnal kurang tinggi karena kita kasihan melihat isinya bagus tapi ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat itu kita kasih nilai 1 gitu ya. Itu dia protes Pak, dia protes saya dinilai 1. Saya 0 jadinya kan. Sudah kasihan kita anggap kita kasih 1 gitu ya. Kita juga ada pertimbangan gitu juga Pak. Itu juga bukannya sekedar menolak. Ini kasihan juga. Buku itu memang sulit. Di LPMP aja menerbitkan saya siap penerbit. Ya, karena isinya adalah tanggung jawab penulis. Bukan penerbit ya. Itu intinya Pak dan Ibu. Kalau buku yang bagus itu kan buku yang harus dibedah dulu gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Sepang sekali penerbit itu. Banyak sekali penerbitnya. Sekali saya lihat 3 bulan tuh gurunya 4 menerbitkan. Ya, baru kita lihat ya. Ini yang seperti itu misalnya. Itu hanya menyisipkan gitu. Niko rasionalisnya bukan kuantitasnya. Di jurnal juga begitu ya. Makanya kenapa kok jurnal ber-ISBN kok tak nilai? Itu kualitasnya juga. Ketika ada campuran antara perguruan tinggi, pengawas, praktisi yang lain menjadi satu dalam jurnal. Beras jurnal itu sudah tinggi gitu. Makanya berafiliasi lah dengan perguruan tinggi gitu. Makanya kawan-kawan di IKA cantumkanlah jurnalnya di jurnal IKA gitu maksud yang jak bukan itu itu maksudnya itu salah satu pesan-pesan sponsor itu ya, betul. Jadi coba aja sekali dicek pasti ada mitra bestarinya ya, mitra bestarinya benar gitu. Kalau yang diterapkan di sekolah itu saya lihat mitra bestarinya siapa, temannya sendiri gitu cantumkan hal-hal itu. Semakin banyak orang eksternal yang berarti kita semakin bagus gitu. Ini Pak Setiawan saya sering sana ya. Makin yang menarik diskusinya. Iya, betul. Iya, jadi para peserta betul-betul memperhatikan apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber. Sudah Pak Sita masih dan Rahmat. Diklat sedikit menyambung sedikit Pak Hadir Mangku Sita. Saya tahu Pak Mangku luar biasa kreatifnya, produktif luar biasa untuk menghasilkan sebuah tulisan. Sampai oleh Pak Dr. Wayan itu kan memang benar. Tugas yang utama kita adalah sebagai guru. Kalau sekiranya setahun, mungkin sebulan kita, kapan kita ngajarnya? Nggak bisa. Itu logika. Tahunnya benar. Maka mengenai akademik diklat, Bapak dan Ibu semua, terutama Pak Nyoman Setiawan, itu tidak ada beda nilainya jenjang manapun. Ya, baik dunia nyata, dunia maya, luring dan daring. Nah, misalkan kalau ada, tidak ada bedanya Pak Maksida. Yang penting
seperti tadilah track. Nah, rasionalnya apa? Misalnya 32 jam struktur programnya benar. Jangan-jangan satu hari tapi struktur programnya 32 jam, kan nggak mungkin. Kita cari 6 jam lagi ke 1 hari 4 jam itu tadi tidak ada bedanya siapapun jalannya. Yang penting sesuai dengan peruntukannya, struktur programnya tadi misalkan. Sekarang kan banyak itu Pak Maktisita mungkin mengalami juga di Karangasem pelaksanaannya 1 hari tapi sertifikat ini kan tidak pernah tidur kita jadinya. Ya Pak Mangku ya. Nah kemudian Pak Mangku, pengembangan diri ini bagi guru ini yang dilakukan berdasarkan plan kinerja guru sudah direkap oleh koordinator KB sekolah. Sehingga misalnya Pak Maktisita selaku kepala sekolah, selaku koordinator PKB misalkan sudah bisa memberikan kira pengembangan diri yang mana yang cocok yang dilakukan oleh guru akan plan kinerja gurunya. Nah, sehingga tidak Pak Wayan agak menarik juga ketika nilai tempat duduk di provinsi Pak Wayan. Dalam sebulan dalam 9 kegiatan pengembangan diri. Berarti kan tidak pernah ngajar Pak Wayan. Kan tidak rasional itu. Nah, tidak rasional. Itu maksudnya Pak Maktisita ya. Intinya tidak akan nilai tingkat manapun yang penting rasional. Pak Wayan ya. Terima kasih Pak Mangku. Bu, Iya, suatu diskusi yang menarik. Baiklah, itu Bu Dwi ada Andayani, Bu Dwi Andayani itu ya. di chat. Iya betul. Ini ada juga pertanyaan tadi di chatting. Agus Penangwan dulu, ya. Jadi Pak Agus, silakan. Ada Pak Agus. Dan kolom chat telah menyampaikan pertanyaannya. Pak Agus, ya? Oke, kalau misalnya Pak Agus tidak ada, mungkin lagi kemana. Ini ada Pak Made Suwirte, ya. Silakan Pak, Pak Iksan. Misalnya bisa didengar nih. Sudah didengar Bapak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Perkenalkan yang Madis Wirtes, guru SD dari SD Negeri 1 Sabe, ingin menanyakan masalah pengembangan. Salam kenal juga Pak Ibu yang di Pulau Nusa Penida nih, salam kenal. Atau di Gianyar. Nah, tanyakan masalah pengembangan diri Bapak. Yang kan ikut di guru penggerak 9 bulan. Selama itu kan dia juga mengikuti yang lain, istilahnya pengembangan diri ini ke lisan. Apakah nantinya sertifikat pengembangan diri yang dapatkan selama ini ke diajukan Mas ada yang dia miliki di pembatik level 2, 3 itu juga sama, berjalan 1 bulan selang waktunya. Yang sudah ada jamnya 32 JB juga, dan juga di dalamnya juga ada beriris sertifikat yang lain dan diakui untuk pengusulan kredit untuk sertifikat yang memang ada beririsan di dalamnya. Dan, terus yang kedua yang tanyakan ini masalah izin belajar lagi Bapak. Kemarin lagi ada teman tiang yang memang sudah maju di semester 3 karena ada peraturan tidak dikeluarkan surat izin, maka teman yang itu mundur lagi masuk di semester 1 kembali. Kasihan juga itu mungkin yang bisa tanyakan karena waktu pada saat kuliah ke S2-nya Bela ketua P5 ya. Bela ketua P5. Masuk ke S2-nya masih dalam waktu prajab, masih dalam prajab. Dalam waktu masih masuk di semester 1-nya dalam tahap prajabatan. Namun setelah sudah selesai prajab, ingin mengusulkan kesetaraannya, entah akhirnya katanya nih yang ada masalah, mohon masukannya teman-teman yang lain nanti untuk berpikir juga untuk melanjutkan itu, memilih periode-periode yang baik, jangan sampai ada kejadian yang seperti itu.
Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Om Santi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang akan menanggapi. Yang tadi beli Pak Terakhir yang apa namanya itu PD yang beririsan. Ya, yang beririsan. Suaranya beli. Pak Surate, suaranya masih di ini belum. Ya, sudah. Bapak Ibu, terutama ya, kalau kita sekolah pun tidak mau memberikan tugas yang beririsan, seharusnya seperti itu. Makanya kalau beririsan ya salah satunya dibawa disampaikan gitu ya. Seperti karena surat tugas itu Pak, karena banyak kaitannya kalau di pengertian kalau surat tugas tidak keluar karena memakai sistem ini aplikasi, berarti tidak bisa, makanya dipilih-pilih soalnya gimana rasanya lebih tinggi nilainya itu aja deh, gitu aja. Saran saya seperti itu karena surat tugas itu adalah salah satu persyaratan. Ketika kita sudah ditugaskan dalam satu kegiatan, berarti kegiatan lain tidak boleh ditugaskan. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya Pak Surya. Nah, yang mana yang diambil tertinggi itu yang dikumpul gitu aja. Sehingga surat tugasnya kan itu aja dipakai, tidak lagi memakai yang lain. Gitu. Nah, kalau ditemukan hal yang itu agak kejam deh penilaiannya, semua dibubarkan itu. Ya. Gitu ya. Agak kejam sedikit penilainya seperti itu tuh. Kalau kerjaan apalagi ada uangnya nanti double counting itu ya, kemana-mana kita kena gitu. Seperti itu sebenarnya Pak sudah. Coba dilanjutkan lagi tuh. Oke, terima kasih Pak Sirkit. Ternyata ketemu lagi ya, walaupun kita satu daerah tapi belum pernah ya. Itu kenapa pengembangan diri disampaikan oleh Pak Wayan tadi itu kan jumlahnya sedikit. Ketika tidak ada banyak tuh 3-4 dalam itu juga ada rasionalnya. Tidak semudah yang harus kita ikut. Kalau sekarang daring kan sebulan bisa sampaikan bisa 9 kan. Kenapa dipersiapkan 4 itu juga sesuai dengan kebutuhan pengembang yang mana kita kembangkan dari penilaian penelitian. Dan sudah ikut ya. Ya, sudah ikut Pak. Nah, kemudian mengenai surat izin, belajar dan sebagainya itu, saran saya begini Pak. Kalau tim penilai kan hanya melihat kelengkapan data dan fakta berupa aplikasi. Apakah ada surat, kemudian ijazah dan sebagainya. Nah, saran saya kalau biar tidak menemui kesulitan, lebih baik koordinasi badan daerah masing-masing. Karena masing-masing memiliki kebijakan dan sendiri-sendiri, sehingga sehingga di akhir kita tidak merasa dipersulit, bukan begitu, tapi kita belum bisa memahami yang terjadi. Misalkan mungkin ada kebijakan lain karena harus menyeberang pulau dan sebagainya. Itu mungkin saran saya, mungkin Pak Wayan juga setuju, lebih baik koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan mengeluarkan apakah diizinkan atau tidak. Nah, ada Pak yang merespon diizinkan, tapi kalau daerah lain sudah 2 tahun melakukan pengabdian sebagai pengabdi di daerah. Jika Pak Majelis Sirkit bisa inspirasi untuk mencari informasi lebih dalam. Terima kasih Bu Dr. Siti. Ya. Baiklah. Ada lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dayu Surya. Silakan Bu Dayu Surya. Terima kasih Ibu dan Bapak narasumber juga rekannya. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Singaraja. Mungkin pertanyaan yang hanya dibuka Bu. Iya Bu. Terima kasih. Ya, biar kelihatan. Bapak sudah saya buka. Mungkin sinyalnya agak kurang stabil. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya yang pertama tadi sama dengan Bu Lohendra, karena beberapa teman kami juga bahkan kami sudah melaksanakan diseminasi waktu tahun 2020. Cuman kan belum diajukan untuk PAK-nya.
Dan itu penelitian tindakan kelas teman-teman kami itu rata-rata hampir semua ya Dinas itu menggunakan kelas maya. Kemudian tadi kaget juga kalau misal kelas maya diisukan ternyata berita hoax. Hanya nggak boleh dibuatkan sebagai penelitian karena kan waktu itu situasinya sedang pandemi dan teman-teman pada bikin PTK, jadi yang dipakai adalah ketika pembelajaran online. Mungkin tadi sudah dijawab oleh kedua narasumber dan mungkin pertanyaan yang kedua itu adalah ketika tadi dikatakan oleh Pak Nike ada tentang membina lomba seperti itu kan kami mohon informasi bukti fisik yang harus dipenuhi sebagai bukti bahwa kita membina lomba yang kita dapat dari pihak kampus. Kalau misalkan kampus itu kan hanya sertifikat pendamping. Apakah ada bukti fisik lain misalkan saat kita memberikan pembinaan seperti itu atau bagaimana? Si Bapak narasumber. Langsung Bu ke Prositi. Silakan Bu dari Surya. Salam ya teman-teman di sana. Terima kasih sudah mengingatkan saya kembali untuk tugas-tugas lain yang menyertai Ibu. Kalau Ibu Dayu membina lomba, biasakan ada surat yang datang ke sekolah minta partisipasi. Nah, kemudian surat itu dideposisi kepada pembina lomba yang sesuai. Nah, kemudian Ibu diberikan penugasan oleh untuk melakukan pembinaan siswa. Nah, kemudian selama penugasan itu Ibu kan sudah melakukan pembinaan. Nah, setelah Ibu mengantar siswa atau mempersilahkan siswa itu untuk mengikuti lomba. Nah, dari ikut lomba Ibu mungkin pedagang baik sebagai juara maupun sebagai peserta dan sebagainya. Nah, kalau Ibu sebagai pembina lomba dipersilakan, tapi kalau hanya siswa saja yang diberikan piagam juga itu digunakan. Nah, yang mana harus dilengkapi? Semuanya itu harus dilengkapi Bu. Surat penugasan dan bukti-bukti Ibu melakukan pembinaan dan sertifikat yang sudah didapatkan. Itu kayaknya nanti Bu di per satu kegiatan. Oke. Silakan ada undangannya ke Bu, kalau mohon maaf kalau undang ada Gelora SC. Saya mendiskusi pada kalau tidak ada itu kan sulit juga menunjukkan siswa lomba. Bagaimana Bu Dayu? Ya, terima kasih Ibu sudah jelaskan. Ya, terima kasih. Yaitu Ibu Nit Putuwardani. Jadi ibu-ibu ini sekarang. Iya. Kalau gini Bu. Iya. Yang bapak-bapak ya. Iya. Ini ngantukkan segini. Iya. Ibu, silakan Bu. Mohon pencerahannya terkait izin belajar. Sebenarnya tadi juga ada itu, cuma Tiang ingin menanyakan juga tentang izin belajar yang Tiang dapatkan. Tiang kebetulan kuliah S2 yang dari pihak sampai menanyakan ke BKD bahwa itu ada syarat minimal antara izin belajar dan ijazah. Nah, untuk mendapat pengakuan di kementerian itu adakah jarak minimal yang harus dipenuhi sehingga ijazah itu bisa diakui. Kemudian yang kedua pertanyaannya, teman saya yang sudah tamat duluan itu tidak bisa diakui karena tidak linier, kemudian di unsur penunjang itu dimasukkan karena nilainya itu masuk ke penunjang karena mata pelajaran yang diajarkan dan ijazah S1 yang didapatkan itu tidak sama dengan di ijazah S2. Kemudian tidak mendapat pengakuan dari bukan di ijazah S2-nya. Setelah ditelusuri alasannya karena penunjang itu terlalu melampaui atau melebihi. Apakah memang benar seperti itu kondisinya? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih.
Silakan. Nah, kalau jarak itu surat edaran buku belum dicabut ya 60 km itu ya. Belum dicabut, kalau sudah nanti baru artinya ketika ibu harus tugas belajar, bukan izin. Ibu harus berhenti ya sekolah, mantu jangan ting gitu nih, kerja hotelnya itu pemerintah sekarang itu tidak apa namanya belum tanggap kok tidak dicabut gitu ya. Asal itu dipegang oleh PKD, tujuannya tidak asing menolak di PKD itu pasti dia berpatokan pada edaran itu gitu. Dia juga mau salahkan oleh inspektorat. Semasih ada edaran itu ya seperti itu. Seperti saya aja, teman saja Pak yang Suwandi, dokternya dulu kan dapat surat izin. Kemudian lambat mengusulkan, tidak boleh, kemudian lambat mengusulkan aja itu ijazah. Karena dia baru harus belajar, makanya sampai saat ini secara administratif kepegawaian tidak diakui, tapi gelarnya bisa dibawa sampai ke tulisan aja bisa ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Yang lainnya Pak Sudibawo, masalah yang apa namanya ada yang apa namanya tadi itu ditanyakan tidak dicekkan tidak jantungan itu karena gelar itu sah oleh siapa yang kan masuk kuliah mendeksa dokter bisa dia pakai walaupun dalam peresan dipakai kan bisa ya walaupun dia tidak bekerja gitu ya. Jadi Bu Wardani sedikit mungkin Bu yang tadi itu kan sebenarnya dari segi ya kita untuk menambah wawasan itu kan sudah jadi masalah. Tadi secara ini kan masalahnya biar kita diakui secara formal. Di Pak bilang biar bisa kita menulis lah ketika kita melakukan undangan kayak gitu kan. Ya, itu nama kita isilah gitu. Tapi walaupun beberapa teman juga tidak belum. Nah, yang tadi Bu, memang tadi kita di awal sudah berdiskusi bahwa unsur penunjang itu tidak lebih dari 10%. Ya, kalau seandainya lebih, maka tim penilai juga akan memilah yang mana belum. Tapi biasanya untuk ijazah itu pasti diutamakan kan diakui. Nah, sekarang kalau seandainya Ibu nanti menemukan permasalahan itu, coba komunikasi aja Bu. Mungkin komunikasi biasanya sehingga itu pasti PKD mungkin dipotong pas ijazahnya. Pendidikannya dipotong unsur penunjangnya. Ibu. Bu Ardani, semangat Bu. Ini ditunjang terus ya Pak Surati bilang dari dulu ya siapa penunjang ya pasrah aja Bu ya. Iya betul ya Bu Wardani semangat katanya benar ya perempuan mencerahkan ya. Kemudian ada masih 3 pertanyaan lanjut kepada Ibu Dewi Atnyani ya ibu-ibu itu ya Bu Dewi Atnyani silakan. Orang sudah bisa dijawab itu pertanyaan. Bu Dewi, apakah sudah praktis diseminarkan? Ya, namanya sekarang kan PI publikasi ilmiah. Iya. Itu kan dikasihkan salah satunya seminar, artikel di jurnal itu namanya. Iya, betul ya. Mungkin tadi awalnya ya dengan sesuatu setelah mendapat pencerahan-pencerahannya terjawab apa yang masih menjadi keraguan. Baiklah, ini pertanyaan dari Pak Ketut Duer. Yang itu. Pak Ketut Duer, silahkan Pak Ketut Duer. Nguar. Ya. Lahirnya Melijar ya. Ya Pak Dr. Suranto ya memang semakin siap makin kita ini semakin heroik ya pembicaraan kita. Silahkan Pak Nguar. Pak Nguar ya. Nguar ya. Melincar. Kasnya kemarin. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Mungkin yang sudah chat ya di chat itu. Jadi pertanyaannya terkait dengan strategi untuk ya
PAK tahunan, sementara di Kabupaten Bangli itu belum diberlakukan. Nah, apakah bagaimana itu dampaknya nanti? Karena mengusulkan ke 4C ke atas. Tidak masalah ya. Ya. Saya langsung jawab. Baik, silakan. Terima kasih. Sudah, saya ada masalah tuh, tenang itu. Yang kedua, PPKPNS ya sebagai SK gitu. PPKPNS-nya, terus kepala sekolah, penilaian kerja kepala sekolah juga kan isunya ada yang baru. Sementara di bawah masih menggunakan yang lama. Kalau ke pusat misalnya bagaimana? Kalau di kabupaten sementara masih diakomodir itu. Ya, Mas. Tapi kalau bagaimana? Terima kasih. Tetap pakai itu dulu ya. Karena yang berubah itu adalah SKP ya. Oke, SKP-nya berubah sesuai dengan tanah dari perguruan tinggi sampai ke 5 berubah. Seharusnya Agustus ini sudah berubah gitu. Nih, kepala bironya jalan gurunya di guru saja harus menerjemahkan visi kepala sekolah itu, saudara. Bagaimana visi kepala sekolahnya punya ini targetnya dan terjemahkan ke dalam wakil-wakilnya, wakil ke guru-gurunya, pegawai. Jadi sistemnya keroyokan agar visi sekolah itu 4 tahun itu tercapai. Nah, itu sekarang diundang di peraturan pemerintah yang baru ya, seperti itu. Ya, untuk naik pangkat tuh nanti silahkan gitu kalau sudah, artinya walaupun tidak tercantum di SKP, intinya kepala sekolah itu memberikan izin, bentuknya surat izin, surat tugas itu dikasih untuk menaik pangkat walaupun tidak tercantum di SKP gitu. Karena SKP itu sekarang jam itu ya. Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Iya. Bapak muter-muter ini. Ini dapat pengumur ini adalah muter-muter ya, Pak ya. Terus tingkat nasional ini. Oh, iya. Luar biasa Bu, dengan namanya Muar ya. Oh, iya. Sempat juga stres gitu kan. Ini orang itu tuh. Betul ya. Pertanyaan yang akhir ini di penghujung waktu, yaitu pertanyaan dari Pak Murah Mantre. Teman dia juga. Ya. Silakan Pak Mantre. Pak Mantre. Yang terakhir. SKP yang baru disosialisasikan baru perintah aja ya di UPT bisa di perguruan tinggi itu nanti yang terakhir baru di pemerintah daerah ya, sama aja. Bentuknya online semua kan tampak ya. Itu Pak Mantre. Kemudian trik-trik yang baik untuk mengkoordinasikan agar siswa mau belajar di masa pandemi ini adalah berinovasi. Jadi aqua itu kan banyak bentuknya, aqua besar, galon besar, aqua galon, ada aqua tanggung sampai ke kecil mungkin gitu. Jika cocok dengan aqua yang besar, saya ambil yang terkecil. Jadi itu namanya diferensiasi sebenarnya dasarnya ya, gitu. Jadi ternyata yang berdiferensiasi itu dari dulu sudah. Ketika kita minum aqua tanggung kita dikasih separuh kita buang, berarti kita tidak cocok. Berarti yang lebih aqua gelas. Itu sebenarnya. Itulah yang penting dikasih anak-anak ketika sekarang itu. Satu-satunya jalan dalam PTM flat classroom berdiferensiasi itu satu-satunya jalan. Ya, flat classroom dikombinasikan dengan diferensiasi, pasti itu anak-anak itu mau belajar ya gitu. Jadi itu karya luar biasa. Itu saya lihat ada salah satu gurunya Semana dan Pasar itu membuat ya di penggabungan antara flat classroom dengan ya lumayan menghasilkan anak-anak yang mau belajar dengan bagus gitu nih. Karena apa? PTM itu waktunya hanya 3 mapel lagi. Kalau tidak perlu kita menjelaskan, kasih aja classroom, kemudian kelas terbalik, kemudian isi list yang perlu didiskusikan, selesai kita, sehingga di kelas kita berdiskusi hal-hal yang prinsip saja gitu. Jadi kita menggunakan kelas terbalik, itu strateginya. Makanya kita mau naik ke lapangan titik itu. Kok bedanya hanya berisi tema gigap dengan cuci tangan? Di kelas itu tetap terjadi seperti biasa, kan tidak cocok gitu kan? Kita pegang siswa. Makanya yang sarankan harus ada kelas terbalik.
Hanya di kelas adalah diskusi mantan, tidak ada hal-hal yang prinsip kita bicarakan ya. Gitu. Betul. Jadi di sini perlunya inovasi seorang Inovasi, guru ya. Betul. Ya. Jadi di saat memang betul di saat hari ini memang diperlukan inovasi dari seorang guru sehingga pada akhirnya akan tercapai apa indikator yang seperti dia bilang Pak Muramanto itu dia game online, bikinkan game online yang berkaitan dengan KT. Iya. Ya seperti itu biasanya. Iya. Jadi karena memang waktu juga, jadi tanpa terasa selama 60 menit kita telah berdiskusi dan juga di ruang chatting sudah tidak ada pertanyaan lagi, di mana diskusi kita betul-betul diskusi yang menarik ya. Jadi menandakan bahwa peserta pada forum ini yaitu seorang guru yang punya kemauan ya untuk selalu berkarya untuk pengembangan keprofesiannya dia dan profesi berkelanjutan dan juga pemenuhan pada angka kreditnya. Jadi telah kita akan bersama bagaimana diskusi di antara narasumber dan juga peserta. Saya selaku moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Dr. Wayan Surate dan juga Bapak Ibu di bawah NTT. Ya, semoga apa yang Bapak telah sampaikan ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk kemaslahatan daripada guru-guru kita. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, maka untuk sesi pertama telah kita akhiri. Terima kasih. Kemudian sesi berikutnya, yaitu acara berikutnya, saya serahkan kepada, silakan Ibu Kadek.